Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Salawat serta salam semoga kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang di mana Nabi yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kejahiliaan menuju ke zaman dengan ilmu pengetahuan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tahara. Nah, tahara yang seperti kita ketahui itu merupakan bersuci. Tahara terbagi menjadi dua, yang dimana itu tahara batiniah dan tahara lahiriah. Tahara batiniah itu yaitu tahara yaitu mensucikan diri kita dari berbagai tindakan-tindakan yang bersifat negatif seperti saling membenci, adu domba, dendam dan lain-lain. Sedangkan tahara lahiriah itu yaitu tahara atau mensucikan diri dari keyakinan yang dimana keyakinan tersebut seperti keyakinan terhadap benda-benda keramat yang diyakini bahwa benda tersebut dapat mengabulkan segala hajat yang ingin kita inginkan. Nah, apabila kedua tahara tersebut sudah dilakukan atau sudah menurut kita sudah bersih, nah selanjutnya kita masuk ke dalam tahara yang fisik atau badan, yang dimana terdiri dari tiga, yaitu wudu, mandi, dan tayamum. Nah, wudu di sini merupakan salah satu alternatif yang dilakukan untuk melaksanakan suatu ibadah, terutama sholat, yang dimana kita tidak bisa sholat apabila kita tidak berwudu, kecuali bagi orang yang sakit pasti melakukan tayamum. Nah, wudu di sini ada tiga inti, yang dimana di bagian kepala, tangan, dan kaki. Nah, pada bagian kepala ini kita lakukan pertama itu yaitu berkumur-kumur untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut. Yang kedua itu membersihkan hidung dan lubang hidung untuk menghilangkan kotoran-kotoran hidung. Selanjutnya itu membersihkan muka atau membasuh muka seluruhnya sampai bersih. Selanjutnya mengusap sebagian kepala atau juga bisa mengusap kepala sampai ke belakang leher. Selanjutnya itu membasuh telinga dan membersihkan lubang telinga. Selanjutnya tangan. Nah, tangan di sini yang kita lakukan pertama itu membasuh tangan sampai ke sela-sela tangan dan pergelangan tangan. Yang kedua itu membasuh pergelangan tangan sampai siku. Yang selanjutnya itu kaki, sama halnya dengan tangan. Kaki juga dibasuh mulai dari sela-sela sampai mata kaki, dan itu pun dilakukan secara tertib dan teratur. Selanjutnya itu mandi. Nah, mandi di sini dilakukan untuk menghilangkan hadas besar, dan di mana hadas besar tersebut berupa kalau bagi laki-laki itu dalam keadaan berjunub, sedangkan perempuan itu dalam keadaan sudah bersih dari haid, dan bagi pasangan suami istri yang sudah melakukan hubungan. Nah, tentu mandi wajib kita di sini semua itu berbeda-beda. Nah, tapi sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW ada rukun yang apabila kita ikuti itu merupakan sunnah, yang dimana itu niat. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu itu pasti dimulai dengan niat. Nah, ada hadis yang mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, sesuatu itu berasal dari apabila kita ingin melakukan sesuatu itu berawal dari niat. Nah,
Selanjutnya itu membasuh tangan sebanyak 3 kali sampai bersih. Selanjutnya membasuh tangan kiri sebanyak 3 kali, lalu tangan kiri tersebut kita gunakan untuk membersihkan area kemaluan kita. Nah, apabila kita sudah yakini bahwa area kemaluan kita itu sudah bersih, kemudian kita bersihkan tangan kiri kita. Nah, adapun cara dibersihkan tangan kiri kita itu bisa dengan cara menggosok-gosokkannya ke dinding WC atau lantai WC, bisa juga menggunakan sabun. Nah, setelah itu kita basuh lagi sebanyak 3 kali, lalu kita melakukan berwudu. Nah, setelah berwudu, kita siram kepala kita sebanyak 3 kali lagi. Siram kepala, lalu kita membersihkan kepala. Setelah itu kita menyiram kepala kita lagi. Apabila sudah dianggap betul-betul semua basah sampai di akar-akar rambut itu, lalu kita guyur seluruh badan kita. Nah di sini setelah kita guyur badan itu, kita guyur lagi. Nah, guyur badan kita lagi, tetapi disunnahkan itu terlebih dahulu ke arah kanan sebanyak 3 kali, lalu ke arah kiri lagi sebanyak 3 kali, dan dilakukan secara tertib dan teratur. Adapun sunnah-sunnahnya mandi wajib itu yang saya ketahui itu, yang pertama itu menghadap kiblat, dan yang kedua apabila kita sudah melakukan mandi wajib itu, kita disunnahkan untuk membaca doa setelah wudu. Nah, selanjutnya itu tayamum. Nah, tayamum di sini merupakan salah satu alternatif bagi orang yang ingin melakukan sholat, tetapi tidak ada air yang dapat ia ambil untuk dijadikan sebagai air wudu. Nah, bisa juga bagi orang sakit yang tidak bisa yang tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya. Nah, adapun tayamum itu pasti menggunakan yang namanya debu atau tanah yang bersih, dengan niatnya yaitu nawaitu tayammul li istibahati sholati fardalillahi ta'ala. Nah, setelah itu apabila kita selesai yang melakukan yang namanya tayamum, tata caranya itu hampir sama dengan wudu, tetapi tayamum di sini hanya muka, tangan beserta kaki yang dilakukan untuk melakukan tayamum, atau yang diberi debu untuk kita melakukan bersuci. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.